Jadi, mari kita mulai setelah perang yang disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Tahunnya adalah 1919. Dalam sejarah kita, kekuatan sekutu yang menang berkumpul di Istana Versailles. Mereka marah, mereka berduka, mereka ingin memastikan Jerman tidak akan pernah selamanya memulai perang lagi. Hasilnya adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian itu secara terkenal menyalahkan Jerman atas perang tersebut. Dan perjanjian itu memberlakukan beberapa batasan serius pada militernya. Tentara Jerman, Reichswehr, dibatasi hanya 100.000 orang, tanpa tank, tanpa angkatan udara, tanpa kapal selam. Itu adalah militer yang sangat-sangat terkekang. Ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian, tetapi juga menciptakan rasa penghinaan nasional yang mendalam di Jerman, yang bocoran, tidak persis mengarah pada perdamaian. Tapi bagaimana jika semuanya berjalan berbeda? Mari kita bayangkan dunia di mana perjanjian itu lebih lunak. Mungkin negosiasi lebih sedikit tentang hukuman, dan lebih banyak tentang menciptakan Eropa yang stabil dan seimbang. Mungkin 14 poin Presiden Amerika Woodrow Wilson yang lebih idealis mendapatkan lebih banyak daya tarik. Dalam garis waktu alternatif ini, klausul kesalahan perang diredakan. Dan yang terpenting, pembatasan militer sangat dilonggarkan. Jerman masih diharapkan untuk melucuti senjata sampai batas tertentu, tetapi itu bukan pengebirian total. Mereka diizinkan memiliki pasukan tetap, katakanlah 500.000 tentara. Mereka dapat mempertahankan beberapa armada angkatan laut mereka. Mereka tidak dilarang mengembangkan teknologi militer baru, seperti pesawat terbang, kendaraan lapis baja. Perubahan tunggal ini menciptakan efek riak yang besar. Saat kita memasuki akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, tidak adanya batasan militer yang ketat memungkinkan Jerman untuk merintis era baru peperangan. Dalam garis waktu kita, perwira Jerman seperti Heinz Guderian harus berteori tentang perang tank menggunakan model kardus. Tapi di sini, mereka memiliki tank sungguhan. Mereka memiliki anggaran. Mereka memiliki seluruh divisi yang didedikasikan untuk menguji dan menyempurnakan strategi yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Militer Jerman tidak hanya membangun kembali. Ia berinovasi dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sinergi antara basis industri maju Jerman dan pemikir militernya mulus dan terbuka. Sementara negara-negara lain masih berpikir dalam hal parit gaya Perang Dunia Pertama dan kemajuan lambat, Jerman mengadakan latihan militer besar-besaran dan terbuka. Ini bukan latihan rahasia di Uni Soviet, yang sebenarnya terjadi dalam garis waktu kita, tetapi pertunjukan kekuatan besar di tanah Jerman. Kita akan melihat armada prototipe Panzer IV canggih bergulir melintasi dataran. Kita akan melihat skuadron pesawat tempur Messerschmitt awal berlatih taktik pengeboman menukik. Ini akan menjadi militer tidak hanya dalam ukuran, tetapi dalam kualitas dan doktrin yang tak tertandingi. Staf Umum Jerman, sebuah institusi legendaris, didanai penuh dan berfokus pada satu hal, menciptakan kekuatan tempur paling efektif di planet ini. Renaissance militer ini memiliki efek mendalam pada masyarakat Jerman. Depresi besar masih terjadi, tetapi dampak politiknya berbeda. Dengan militer besar yang didanai negara dan industri senjata terkait, pengangguran mungkin tidak terlalu parah. Sosok karismatik seperti Adolf Hitler mungkin masih bangkit, tetapi pesannya harus berbeda. Dia tidak bisa mengeluh tentang belenggu Versailles jika belenggu itu tidak ada. Sebaliknya, dia mungkin mengadopsi platform yang lebih nasionalistis, tetapi kurang pendendam, yang berfokus pada takdir Jerman untuk memimpin Eropa melalui kekuatan dan efisiensinya. Dia mungkin masih menjadi kanselir, tetapi mungkin melalui jalur politik yang lebih konvensional, tanpa pertempuran jalanan yang kejam dan kekacauan tahun 1930-an kita. Secara ekonomi, Jerman menjadi raksasa. Investasi dalam teknologi militer menyebar ke sektor sipil. Kemajuan dalam penerbangan, teknologi mesin dan komunikasi radio menjadikan perusahaan Jerman pemimpin dunia. Buatan Jerman menjadi cap kualitas mutakhir. Kekuatan ekonomi ini dikombinasikan dengan kekuatan militer, memberi Berlin pengaruh yang luar biasa. Bangsa ini bukan paria internasional. Ia adalah kekuatan yang tangguh meskipun menakutkan. Itu adalah bangsa yang ingin diperdagangkan oleh semua orang, dan bangsa yang tidak ingin dimarahi oleh siapapun. Elang tidak hanya menumbuhkan kembali sayapnya, ia telah menempanya dari baja.
Sekarang, bagaimana reaksi seluruh Eropa terhadap Jerman yang bangkit kembali ini? Dengan banyak kegugupan. Prancis, saingan bersejarah Jerman, akan mengawasi dengan kecemasan ekstrem. Dalam garis waktu kita, Prancis membangun garis Maginot, serangkaian bentang besar, karena takut akan Jerman yang melemah. Dalam sejarah alternatif ini, menghadapi pasukan Jerman yang secara hukum kuat dan secara teknologi unggul, Prancis kemungkinan akan menggandakan postur defensifnya. Garis Maginot akan lebih luas, ekspresi ton dan baja dari ketakutan murni. Doktrin militer Prancis akan tetap keras kepala defensif. Yakin bahwa mempertahankan garis adalah satu-satunya cara untuk bertahan dari badai yang akan datang. Britania Raya, secara tradisional kekuatan angkatan laut, akan berada dalam posisi yang sulit. Ia kemungkinan akan terlibat dalam perlombaan senjata angkatan laut dengan Jerman, mencoba mempertahankan dominasinya di laut. Tetapi, ia juga harus serius mempertimbangkan untuk membangun pasukan darat dan udaranya, dengan cara yang enggan dilakukannya pada tahun 1930-an kita. Kebijakan appeasement akan terlihat sangat berbeda. Itu bukan tentang memberikan konsesi kepada bangsa yang seharusnya dirugikan. Sebaliknya, itu akan menjadi perhitungan kekuatan yang pragmatis dan dingin. Bisakah kita menanggung perang dengan mesin militer Jerman ini? Jawabannya, semakin lama akan menjadi tidak. Ini akan mengarah pada perdamaian yang tegang dan tidak nyaman di seluruh benua. Keseimbangan kekuatan baru ini akan membentuk aliansi baru. Polandia, Cekoslowakia merasa terjepit antara Jerman yang kuat dan Uni Soviet yang mencurigakan. Mungkin akan membentuk fakta militer yang lebih erat, mungkin dengan dukungan dari Prancis. Mereka akan mati-matian mencoba memodernisasi pasukan mereka sendiri, membeli senjata dari Inggris dan Prancis. Uni Soviet, di bawah Stalin, akan memandang Jerman kapitalis yang kuat ini sebagai ancaman ideologis dan eksistensial utamanya. Paranoid Stalin akan meningkat. Industrialisasi besar-besaran dan pembersihan militer tahun 1930-an masih akan terjadi, tetapi akan lebih panik, didorong oleh bahaya yang jelas dan nyata di perbatasan baratnya. Alih-alih serangkaian krisis yang meningkat seperti remilitarisasi Rhineland atau aneksasi Austria, kita mungkin melihat perang dingin yang panjang dan berlarut-larut di jantung Eropa. Itu akan menjadi benua yang terbagi menjadi dua kubu bersenjata. Di satu sisi, blok yang dipimpin Jerman mungkin menarik negara-negara seperti Austria dan Hongaria melalui tekanan ekonomi dan politik. Di sisi lain, aliansi defensif Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa Timur yang gugup. Mungkin tidak ada satupun awal perang, melainkan keadaan siaga tinggi yang berkelanjutan, di mana satu pertempuran perbatasan dapat menyulut seluruh benua. Udara akan dipenuhi ketegangan, keheningan, hanya dipecahkan oleh suara sepatu bot berbaris dan mesin menderu. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Jerman, peta politik dan ekonomi dunia mulai digambar ulang. Alih-alih konsensus Washington, atau dunia yang didominasi oleh Amerika dan Inggris, kita melihat kebangkitan konsensus Berlin. Ini akan menjadi tatanan global, berpusat pada efisiensi industri, kapitalisme yang diarahkan negara, dan keunggulan teknologi. Negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, dan bahkan mungkin di Amerika Selatan dan Timur Tengah, akan ditarik ke dalam orbit ekonomi Jerman. Mereka akan mengadopsi standar industri Jerman, menggunakan mesin Jerman, dan menyelaraskan ekonomi mereka dengan Deutsche Mark yang kuat. Ini akan menciptakan tantangan besar bagi kerajaan kolonial Inggris dan Prancis. Jerman, yang telah kehilangan koloninya setelah Perang Dunia Pertama dalam garis waktu kita, akan mengejar jenis kerajaan yang berbeda, ekonomi. Ia tidak perlu menaklukkan wilayah dengan tentara. Ia dapat mendominasinya dengan kontrak, pinjaman, dan ketergantungan teknologi. Ekspansi ekonomi ini akan didukung oleh ancaman implisit dari militernya yang tak tertandingi. Bayangkan sejenak, dunia di mana bahasa asing utama bagi seorang insinyur ambisius di Argentina atau Turki adalah bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Pergeseran ini secara fundamentally akan mengubah budaya global dan dinamika kekuatan. Dalam skenario ini, konflik besar mungkin bukan pengulangan Perang Dunia Kedua, tetapi jenis perjuangan global yang berbeda. Itu mungkin konfrontasi tiga arah antara blok Eropa yang dipimpin Jerman, kerajaan maritim dan kolonial Inggris dan Prancis, dan Uni Soviet yang terisolasi dan ideologis. Amerika Serikat, yang sebagian besar masih isolasionis, akan mengawasi dari seberang Atlantik dengan kekhawatiran yang semakin besar.
Gudang senjatanya mungkin dibangun bukan untuk melawan fasisme, tetapi untuk melawan tatanan dunia yang dominan berpusat pada Jerman. Titik-titik panas untuk perang bisa di mana saja, sengketa minyak di Timur Tengah, konflik atas jalur perdagangan di Atlantik, atau bentrokan pengaruh di Asia. Hasilnya adalah dunia multipolar, tetapi yang jauh lebih tidak stabil. Tanpa garis ideologis yang jelas antara fasisme, demokrasi, komunisme, aliansi akan cair dan didasarkan pada kepentingan pribadi murni. Jadi kita sampai pada akhir eksperimen pemikiran ini, jalur sejarah alternatif ini. Jerman, yang terbebas dari perjanjian Versailles, telah menjadi penguasa militer dan ekonomi Eropa yang tak terbantahkan. Ia berdiri sebagai raksasa, sebuah bangsa yang menentukan arah peristiwa dunia. Kota-kotanya adalah pusat inovasi. Pabrik-pabriknya bergemuruh dengan produktivitas. Pasukannya adalah bahan legenda. Di permukaan, ini terlihat seperti kemenangan nasional tertinggi. Jerman menghindari penghinaan tahun 1920-an. Ia menghindari hiperinflasi. Ia menghindari kekacauan politik yang memicu kebangkitan rezim mengerikan. Ia telah mencapai tempat di bawah matahari yang diimpikan para pemimpinnya sebelum SIDUM 1914. Tetapi kekuatan ini datang dengan biaya yang mengerikan. Benua ini hidup di bawah bayang-bayang perlombaan senjata abadi. Setiap bangsa berada dalam kondisi hampir perang. Kas negara Prancis terkuras oleh pengeluaran militer. Kas negara Inggris terkuras oleh pengeluaran militer. Kas negara Uni Soviet terkuras oleh pengeluaran militer. Suasana ketakutan dan kecurigaan menghambat diplomasi dan kerjasama. Dunia adalah papan catur, bidak-bidaknya divisi tank dan armada pembom. Perdamaian ini dipertahankan oleh kepastian kehancuran yang saling terjamin. Sebuah konsep yang dunia baru benar-benar pahami saat era nuklir tiba. Adidaya Jerman ini menghasilkan kebuntuan rapuh dan menakutkan, bukan stabilitas. Sejarah alternatif ini memaksa kita menghadapi pertanyaan sulit. Jerman mencapai kekuatan itu tanpa harus mengadopsi Nazisme persis seperti yang kita kenal. Namun, kekuatan itu tetap merusak lingkungan sekitarnya, memprovokasi ketakutan dan konflik. Fokus pada kesempurnaan militer dan dominasi ekonomi membuat perang tampak hampir tak terhindarkan. Alat-alat yang ditempa Jerman membuat tetangganya merasa sangat tidak aman. Lingkaran setan eskalasi. Ia menjadi tawanan kekuatannya sendiri. Kita ditinggalkan dengan pertanyaan terakhir yang bergema sepanjang sejarah. Apakah kekuatan militer luar biasa pernah benar-benar membawa perdamaian dan kemakmuran abadi? Atau apakah pengejaran kekuasaan absolut merusak jiwa bangsa dan menabur benih kehancurannya sendiri, tak peduli bendera atau ideologi? Apakah bangsa terkuat benar-benar aman? Ataukah itu hanya bangsa yang paling banyak kehilangan?